2024 dari PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163-G/2024 PN antara Anastasia selaku tergugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah pada hari ini saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Sebelum persidangan dilanjutkan kepada saudari penggugat dan saudari tergugat, silahkan tunjukkan identitas Anda ke depan meja majelis. Baik, apakah benar saudari penggugat ini bernama Anastasia Rohmah Hidayati? Benar yang mulia. Berapa usia saudari? 28 tahun yang mulia. Lantas pekerjaan saudari? Pegawai negeri sipil yang mulia. Apa agama dari saudari? Islam yang mulia. Untuk alamat saudari ini berada di mana? Jalan Mentari nomor 88 Banjarsari, Surakarta. Apakah benar saudari berpura-pura Indonesia? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada tergugat. Apakah benar saudara bernama Arfiana Rizka Fadila? Benar yang mulia. Berapa usia saudara? 28 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara? Wirausaha yang mulia. Kemudian agama dari saudara? Islam yang mulia. Untuk alamat saudara itu di mana? Di Jalan Imam nomor 9 Tangerang Klaten. Ya, terima kasih saudara tergugat. Kemudian saya akan bertanya pada penggugat. Apakah saudari penggugat pada hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya benar yang mulia, saya didampingi kuasa hukum. Baik, silakan kuasa hukum penggugat maju ke meja majelis untuk menunjukkan surat kuasa dan kartu advokat.
Apakah benar saudari sebagai kuasa hukum dari si penggugat? Benar yang mulia, saya kuasa hukum dari penggugat. Silakan untuk bisa memperkenalkan identitas saudari. Baik. Baik, izin yang mulia. Saya Margarita Triwandari, SHMH. Yang kelahiran dari Sukoharjo, 29 Maret 1999, 26 tahun. Dengan nomor NIK Y3141567763239901. Agama saya Islam dan berkantor hukum di ADV Law Office Ruko Brahaniaga, Jalan Ahmad Yani, Blok B3, Sukoharjo, 57557. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Kemudian saudari tergugat, apakah pada sidang hari ini Anda datang sendiri atau ditemani oleh kuasa hukum? Iya benar yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat masuk ke meja majelis untuk menunjukkan surat kuasa dan kartu advokat. Kuasa hukum tergugat, apakah benar saudari sebagai kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia. Silakan untuk bisa memperkenalkan identitas saudari. Baik, izin yang mulia. Saya Renia Ulfa Khairunisa sebagai advokat tergugat yang berkantor di hukum ADV Rute Law Office Graha Niaga, Jalan Slamet Riyadi. Ya, terima kasih. Kepada saudari penggugat, mungkin sebelum kita laksanakan persidangan ke penyelesaian permasalahan secara litigasi, mungkin saudari penggugat bisa mempertimbangkan kembali atas keinginan saudari untuk menggugat saudari tergugat atas masalah legislasi. Jadi mungkin alangkah baiknya masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mohon dipertimbangkan kembali. Apakah saudara sudah yakin ingin melanjutkan masalah administrasi ini? Lanjut saja yang mulia. Bagaimana saudari tergugat? Lanjut yang mulia. Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubung dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Apakah saudari tergugat akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Kami akan serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim yang mulia. Baik, karena penggugat maupun tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Fania Ikrimah SH sebagai mediator. Kepada penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya bisa menghadap mediator Fania untuk melakukan mediasi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditunda dan dilanjutkan pada persidangan yang akan datang, yaitu pada tanggal 29 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita melakukan mediasi ini, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fani Ikrimah Triani sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, dari kalian masing-masing untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Amal Syahriati sebagai penggugat. Saya Venus Tuadila sebagai tergugat.
Baik saudari-saudari, langsung saja ya saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa semua sengketa perdata diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya dengan bantuan seorang mediator. Dan dalam proses mediasi ini, ibu-ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Jadi, mediasi ini adalah salah satu proses penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berunding untuk menentukan titik temu, dan saya sebagai mediator tidak akan memihak satu sama lain karena mediator ini bersifat menengahi antara penggugat dan juga yang tergugat. Dalam proses mediasi ini, saya akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada penggugat untuk menguraikan masalahnya, begitupun sebaliknya kepada tergugat. Baik, untuk mempersingkat waktu, apakah saudari-saudari sudah siap? Sudah siap, Bu. Baik, saya silahkan terlebih dahulu kepada saudari Anastasia sebagai penggugat untuk menyampaikan keterangannya dan masalah apa sampai mengajukan sidang di Pengadilan Negeri Klaten ini. Jadi Bu, ada beberapa faktor yang membuat saya ingin mengajukan sidang ke Pengadilan Negeri Klaten. Saya mengajukan gugatan non-prestasi ini karena saudari Afrina tidak memenuhi kesepakatan perjanjian hutang yang telah kami buat. Yang pertama, pada Mei 2023, saya meminjamkan uang sebesar 1 miliar kepada saudari Arfiana dengan perjanjian tertulis bahwa pelunasan dilakukan paling lambat 7 bulan setelah perjanjian dibuat. Yang kedua, hingga batas waktu disepakati tidak ada pembayaran sama sekali kepada saya. Yang ketiga, saya menagih saudari Arfi hanya memberi janji tanpa adanya kepastian dan juga tidak ada etikat baik kepada saya. Yang keempat, saya mengalami kerugian karena uang tersebut juga sangat saya butuhkan untuk kehidupan saya. Tidak, semua tidak benar, Bu. Jangan dibuat-buat seolah-olah saya kabur dari tanggung jawab. Mohon saudari Arfi bersabar, berikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan penjelasannya. Baik Bu, saya ingin kewajiban itu dipenuhi sesuai dengan perjanjian karena sudah terlalu lama. Terima kasih saudari Anastasia. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudari Arfi untuk menyampaikan keterangannya. Baik, Bu, saya tidak berniat buat prestasi pada perjanjian hutang ini. Saya memang pinjam uang itu kepada saudari Anastasia. Tapi usaha saya sedang mengalami kerugian dan kendala di tengah usaha saya untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga saya belum bisa membayar. Saya bukan tidak mau, Bu. Saya belum mampu. Saya kecewa kepada saudara Anastasia tidak memberikan waktu lagi. Saya sudah berkali-kali memberi waktu, tapi selalu janji-janji omong kosong terus. Baik, mohon tenang ibu-ibu, kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu nih. Baik saudari Arfi, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup, Bu. Baik ibu-ibu sekalian, karena dari masing-masing pihak telah menyampaikan masalahnya, maka selanjutnya adalah upaya perdamaian. Untuk saudari Anastasia, silakan pergi terlebih dahulu nih. Baik, saudari Arfi, apakah Anda ingin mengajukan upaya perdamaian? Iya, Bu, saya siap damai. Saya mohon diberi waktu 6 bulan lagi untuk melunasi hutang tersebut. Sebagian akan saya cicil mulai bulan depan. Baik, sebelum saya meminta tanggapan penggugat, mohon saudari Arfiana keluar ruangan terlebih dahulu dan saudari Anastasia masuk ruangan kembali. Saudari Anastasia, dari pihak saudari Arfi ingin mengajukan upaya perdamaian pada perkara ini. Bagaimana tentang tawaran tersebut? Maaf Bu, saya tidak bisa terima. Sudah berkali-kali saya beri waktu tapi tidak pernah ditepati. Saya sudah tidak percaya lagi, saya ingin perkara ini lanjut ke persidangan saja. Apakah tidak bisa dipertimbangkan kembali? Jalur damai itu biasanya lebih cepat dan tidak akan memakan biaya perkara lebih banyak. Tidak Bu, saya tetap nolak damai. Baik, silakan panggil kembali saudari Arfi.
Saudari Afi, dari pihak saudari Anastasia tidak menerima tawaran damai yang Anda ajukan. Ya sudah Bu, kalau memang tidak mau damai, saya tidak bisa memaksanya. Baik, karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, saya nyatakan proses mediasi ini gagal bagi ibu-ibu sekalian. Silakan kedua belah pihak menandatangani berita acara mediasi yang telah saya siapkan. Baik, dengan ini proses mediasi telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDD-D/2024/PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDD-D/2024/PN KLN antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Saudara penggugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat untuk menjalani sidang pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana penggugat dan tergugat atau kuasanya? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, dimohon untuk menyerahkan surat gugatan. Baik, karena mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil atau gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasanya, apakah ada perbaikan dalam gugatan? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada penggugat, silahkan dibacakan gugatannya. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Klaten nomor 163 dari PDD-D dari 2024 dari Pengadilan Negeri Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Margarita Triwandari SHMH Sukoharjo 29 Maret 1999, 26 tahun,
bunga 0,5% per bulan dan jangka waktu selama 7 bulan berakhir pada tanggal 30 Desember 2023. Ketiga, bahwa sebagai jaminan tergugat menyerahkan 1 unit mobil Honda Jazz RS tahun 2020. Yang kedua, sertifikat hak milik. Sudah cukup yang mulia. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasanya untuk menjawab gugatan dari penggugat. Untuk memberikan kesempatan tergugat menjawab jawaban, sidang akan ditunda pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163 dari PDT-TG dari 2024 dari PM Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163 garis miring PDT-G garis miring 2024 garis miring PNKLN antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan ini. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat kepada tergugat atau kuasanya. Apakah jawaban sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan kuasa tergugat menyerahkan surat jawabannya. Kepada kuasa tergugat, silakan bisa dibacakan untuk jawaban dari gugatan kemarin. Baik, yang mulia. Kepada yang terhormat, kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara nomor perdata 163 G/2025 PN Klaten di Klaten dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Reviana Alfa Mayorisa SHMH, warga negara Indonesia, profesi advokat yang beralamat di Fakultas Hukum Adjungi FUC Law Office Raharja Prasaran Setiati. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2025 bertindak untuk dan atas nama
Bagaimana, saudari penggugat, apakah sudah bisa dipahami jawaban dari tergugat? Sudah yang mulia. Atas jawaban tergugat tersebut, saudari penggugat mempunyai hak untuk menanggapinya. Apakah saudari penggugat akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Saya akan mengajukan replik secara tertulis yang mulia. Namun saya minta waktu agar surat replik untuk siap dan surat replik belum siap yang mulia. Baik, karena penggugat belum siap atas repliknya, maka majelis hakim memberikan waktu 1 minggu untuk membuat replik. Apakah cukup? Cukup yang mulia. Selanjutnya, kesempatan untuk penggugat. Kuasa penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat. Untuk memberi kesempatan kuasa penggugat membuat replik, sidang ditunda hari Rabu tanggal 12 Januari 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-DG/2024/PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Alfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-DG/2024/PN antara Anastasia selaku penggugat melawan Alfiana selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan Alfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari tergugat, apakah saudari sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Sebelumnya saudari penggugat, apakah saudari tetap pada pendirian saudari? Tetap dilanjutkan saja yang mulia. Kepada kuasa penggugat, apakah replik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan untuk repliknya bisa dibacakan di persidangan. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 163/PDT-DG/2024 Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini. Perdata terima dari SHMH Ahmad di Jalan Ahmad Yani, Blok D3 Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024 bertindak untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 163/PDT-DG/2024 dari Pengadilan Negeri Klaten. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum penggugat. Dengan ini mengajukan replik terhadap jawaban tergugat atas gugatan non prestasi. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa posisi nomor 1, 2, dan 3 oleh tergugat tetap dianggap benar sebagaimana telah diterima bersama. Kedua, bahwa berdasarkan posisi nomor 4, penggugat menegaskan bahwa tergugat tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran cicilan yang sah dan penyerahan tanda terima. Ketidakterlibatan penggugat dalam memberikan tanda terima
selanjutnya kesempatan kuasa tergugat untuk membuat duplik. Maka dari itu, untuk memberikan kesempatan kepada tergugat atau kuasanya membuat duplik, sidang ditunda hari Rabu tanggal 26 Januari 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-G/2024 PM Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-G/2024 antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Sebelumnya saudari tergugat, apakah saudari tetap pada pendirian saudari? Benar yang mulia. Kepada saudari tergugat atau kuasanya, apakah dupliknya sudah siap? Silakan untuk dupliknya bisa dibacakan di persidangan. Baik, saya akan membacakan surat duplik dari tergugat. Kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara dalam nomor perkara 163 dari PDTG dari 2024 dari PN Klaten, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Radiana Utama Indonesia sebagai advokat tergugat warga negara Indonesia yang beralamat di kantor hukum ADPR Law Office Gerahannya Berjalan Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 bertindak untuk dan atas nama Arfiana Rizka Fadila wirausaha alamat di Jalan Nirmala nomor 9 Karanganom Klaten sebagai tergugat dalam nomor perkara 113 dari PDTG dari 2024 dari PNKAT di Pondok Klaten dalam perkara gugatan melawan Anastasia Rahmat Hidayati pegawai negeri sipil alamat di Jalan Mentari nomor 88 Surakarta sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas dari dalil gugatan dan replik penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban tergugat dan menanggapi posita 1, 2, dan 3 dalam replik penggugat. Tergugat menegaskan bahwa pengakuan terhadap fakta tertentu tidak dapat menjadi dasar kesimpulan bahwa tergugat telah melakukan prestasi berdasarkan doktrin asasi itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan kewajaran dan moralitas. Hambatan pembayaran yang dialami tergugat bersifat non-culpable delay, yaitu keterlambatan yang tidak dapat dipersalahkan kepada debitur sehingga tidak memenuhi unsur prestasi menurut syarat pasal 243 KUH Perdata. Dalam perkara ini mengabulkan seluruh surat duplik tergugat untuk seluruhnya, menolak seluruh dalil-dalil surat dan surat replik penggugat dan membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara ini
Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat. Mungkin surat bentuknya bisa diberikan kepada majelis dan juga kepada kuasa penggugat. Baik, jawab jinawat sudah selesai. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat. Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah penggugat atau kuasanya sudah siap dengan bukti suratnya? Sudah siap yang mulia. Saya ulangi. Apakah bukti suratnya sudah siap, kuasa hukum penggugat? Belum yang mulia. Kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat maupun kuasanya untuk memberikan alat bukti surat, sidang ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal disebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-DG/2024/PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-DG/2024/PN antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasanya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Kepada saudari tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Apakah saudara penggugat tetap pada pendirian Anda? Iya yang mulia, tetap pada pendirian saya dari awal. Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari penggugat. Apakah bukti surat sudah siap dari kuasa penggugat? Sudah siap yang mulia. Baik. Mungkin dari kuasa penggugat bisa maju untuk menyerahkan bukti surat kepada majelis. Untuk kuasa tergugat bisa maju ke depan untuk melihat bukti surat dari penggugat. Baik, kepada kuasa penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Sudah cukup yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan.
Kemudian kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasanya untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat sudah siap dengan bukti suratnya? Siap, yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan bukti surat. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasanya menyiapkan bukti surat, sidang ditunda hari Rabu tanggal 10 Februari 2025. Kepada pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163 PDT-TG garing 2024/PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, hadirin undangan semuanya. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/G/2024/PN antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan saudari Arfiana sebagai penggugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik. Kepada saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Apakah saudari tergugat tetap pada pendirian Anda? Iya yang mulia, tetap pada pendirian saya dari awal. Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari tergugat. Kepada tergugat atau kuasanya, apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Silakan untuk bukti suratnya bisa diserahkan kepada majelis dan kepada penggugat kuasanya. Silakan maju ke depan untuk melihat bukti dari tergugat. Kepada kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang mau diajukan? Tidak, yang mulia. Pemeriksaan bukti surat dari tergugat, dari penggugat maupun tergugat telah selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasanya untuk mengajukan saksi. Apakah penggugat atau kuasanya sudah siap mengajukan saksi? Sudah siap yang mulia. Saya ulangi sekali lagi. Apakah sudah siap untuk mengajukan saksi dari penggugat ini? Belum siap yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada penggugat maupun kuasanya untuk menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari Rabu tanggal 17 Februari 2025. Kepada pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal seperti atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-TG/2024/Pengadilan Negeri Klaten antara Anastasia selaku tergugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata
nomor 163/PDD.G/2024/PNLN antara Anastasia selaku penggugat melawan Alfiana selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2025 dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan saudara Alfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuk di ruang sidang. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini? Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Kepada saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Apakah saudara penggugat tetap pada pendirian saudara? Ya yang mulia, mohon dilanjutkan saja. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat kepada penggugat atau kuasanya. Apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang yang mulia. Silakan, saksi sudah dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi-saksi penggugat atas nama Aisyah dan Fania dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada kuasa penggugat, apakah masih ada saksi lagi yang hendak diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi saksi yang akan diajukan. Baik, saudara saksi, mohon bisa ditunjukkan kartu identitas saudara. Apakah saudara saksi ini benar beragama Islam? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah bersedia untuk bersumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan? Bersedia yang mulia. Baik, untuk para saudari saksi, di sini saya hanya akan membantu melaporkan saja. Namun yang bersumpah itu tetap saudara. Saudara saksi silakan berdiri kemudian ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Ingat, untuk para saudara saksi sudah saya ingatkan bahwa saudari sudah disumpah. Dimohon agar saudari memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar atau saudari alami sendiri. Saudara dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Ya, silakan duduk kembali pada saudari saksi. Kepada kuasa hukum tergugat, saksi akan memberikan keterangan apakah dilakukan secara bersamaan atau terpisah. Saya ulangi, kepada kuasa hukum penggugat, saksi apakah akan memberikan keterangan dilakukan secara bersamaan atau terpisah? Stop. Jangan ditawarkan, langsung saksi 1 di tempat, saksi 2 nunggu di luar. Tidak ditawarkan, jadi satu-satu. Baik, untuk pemeriksaan saksi 1 bisa untuk memberikan keterangan terlebih dahulu, kemudian saksi 2 bisa menunggu di luar terlebih dahulu ya. Tunggu ya.
pagi, Saudari Fania. Selamat pagi yang mulia. Saudari saksi, mohon sebutkan identitas. Nama saya Fania Iklim Mustriani, tempat tanggal lahir saya Surakarta 27 September 1997, alamat di Jalan Raja Wali nomor 12, Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari saksi, apakah saudari mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dari penggugat dan tergugat? Saya hanya sepupu memiliki hubungan darah dengan penggugat. Baik, Saudari Fania, apakah bisa Anda menjelaskan dari sudut pandang Anda terkait dengan kasus ini? Baik yang mulia, saya adalah sepupu dari pihak penggugat, dari pihak keluarga ibu dan sangat dekat dengan penggugat. Saya sering penggugat terlibat percakapan mengenai kegiatan usaha, permasalahan pribadi maupun berbagai hal lainnya. Karena kedekatan tersebut, saya sering menjadi tempat bercerita bagi penggugat bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2023 antara penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang di notaris. Karena saya yang menemani ke tempat tersebut dan menjadi saksi dalam melakukan perjanjian hutang piutang tersebut. Saya mengetahui besaran hutang piutang adalah sebesar 1 miliar rupiah dengan bunga 0,5% per bulan, jangka waktu 7 bulan, yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2023 dengan jaminan mobil Honda Jazz RS tahun 2020 atas nama tergugat dan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM nomor 2345 atas nama tergugat. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Fania? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Fania? Ada ya? Silakan. Baik, izin yang mulia. Saya ingin bertanya dari kesaksian saudari Fania mengenai saudari mendengar secara langsung bahwa penggugat sering bercerita dengan Anda. Anda hanya melihat segi subjektif saja secara objektif. Bagaimana jika penggugat tidak berbicara yang sebenar-benarnya dengan Anda, saudari Fania? Saya yakin dengan penggugat karena saya juga menemani penggugat untuk melakukan perjanjian tersebut. Apakah cukup kuasa hukum tergugat? Cukup ya? Baiklah, cukup. Terima kasih saudari Fania. Sebelum kembali, apakah majelis masih memerlukan keterangan? Apabila majelis masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dihadirkan kembali? Saya bersedia yang mulia. Baik, untuk saudari saksi, silakan ambil kartu identitas Anda di panitera, lalu meninggalkan ruang persidangan. Kemudian untuk panitera, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi selanjutnya, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Untuk saudari saksi, sudah saya ingatkan bahwa sebelumnya saudari ini sudah disumpah. Jadi dimohon agar saudari ini memberikan keterangan sesuai dengan bukti. Mengerti yang mulia. Untuk saudari saksi, mohon disebutkan identitasnya. Izin yang mulia, saya Aisyah Ramli Saada, tempat tanggal lahir Surakarta 12 November 2000, beralamatkan di Jalan Edois nomor 12, Kerten Laweyan, Surakarta, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini. Untuk saudari saksi, apakah saudari ini mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal penggugat yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah dengan dari penggugat? Tidak yang mulia, saya hanya teman dekat dari penggugat. Baik, untuk saudari Aisyah, apakah Anda bisa menjelaskan dari sudut pandang Anda terkait dengan kasus ini? Baik yang mulia, saya mengenal penggugat sejak beberapa tahun yang
dan cukup sering terlibat dalam percakapan mengenai kegiatan usaha, permasalahan pribadi maupun berbagai hal lainnya. Karena kedekatan tersebut, saya menjadi teman bercerita bagi penggugat bahwa pada sekitar awal Mei 2023, penggugat pernah menyampaikan kepada saya bahwa ia sedang dimintai bantuan pinjaman oleh tergugat Alfiana Rizka Sadila karena tergugat mengaku membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya yang saat itu sedang mengalami kesulitan secara finansial. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada Aisyah? Ada yang mulia? Baik, saya ingin menanyakan mengenai saksi penggugat kedua, yaitu Aisyah. Bahwa saksi ini mendengar secara langsung penggugat sering bercerita dengan Anda. Apakah Anda kenal dengan saudara penggugat? Apakah saudara Aisyah terlibat dalam perjanjian yang dibuat penggugat dan terlibat di notaris? Tidak, saya tidak mengenal saudara tergugat, namun saya berkeyakinan tentang perjanjian hutang-piutang tersebut yang disampaikan oleh penggugat dengan secara jelas. Apakah cukup kuasa hukum tergugat? Baiklah, cukup. Terima kasih saudara Aisyah. Sebelum kembali, apabila majelis masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dihadirkan kembali? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan ambil kartu identitas saudari Panitera, lalu meninggalkan ruang persidangan. Panitera, silakan hadir. Baik, terima kasih yang mulia. Panitera, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, dilanjutkan dengan agenda selanjutnya yakni kesaksian dari pihak penggugat. Sidang hari ini akan diteruskan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan saksinya? Siap yang mulia. Kami menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan pada hari ini, yaitu saksi 1 bernama Andana Zulfanisa Wardani dan saksi 2 bernama Dela Mustika Dewi. Apakah mereka sudah hadir dalam persidangan hari ini? Mereka bersedia hadir. Baik, Panitra, hadirkan dari kedua orang saksi tersebut di muka persidangan. Saksi dari pihak penggugat saudara Andana Sulfa Isa Waselis dan saksi 2 saudara Dela Mustika Dewi silakan memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, mohon tunjukkan kartu identitas saudari ke majelis. Selamat pagi, saudari saksi. Mungkin untuk kesempatan pertama dari majelis akan memberikan saksi 1 dulu untuk mengajukan keterangannya di muka persidangan. Silakan saksi 2 bisa ke belakang terlebih dahulu. Sumpah urung. Betul. Ya. Betul ora? Ada ya wes. Ulang. Ulang sumpah. Ulangnya sumpah wae ning kono.
Sumpah. Saya lihat. Iya, itu aja dari. Emang yang nyumpah bukan dari Rijal tadi? Iya. Lah. Langsung dari Rijal aja, Rijal. Buat nyumpah. Ah? Kamu sumpah nggak? Iya. Udah, identitasnya kan udah dikasihkan kan? Belum? Sumpah dulu baru identitas. Lah iya. Oh ini enggak sih? Apakah yang ditanya mal? Baik, untuk para saudara saksi, di sini saya hanya akan membantu melaporkan saja. Namun yang bersumpah tetap para saudari. Untuk para saudari saksi, saya silakan untuk berdiri dulu. Kemudian saya perintahkan untuk mengikuti kata-kata dari saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tiada lain dari yang lain. Untuk para saudari saksi silakan berdiri. Untuk para saudari saksi, saya ingatkan bahwa para saudari ini sudah disumpah. Saya mohon agar para saudari memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, atau saudari alami sendiri. Saudari dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Apakah dapat dimengerti? Selamat pagi saudari saksi. Silakan bisa dibacakan identitas Anda baik untuk yang pertama maupun dari saksi yang pertama dari tergugat. Saya sebagai saksi 1. Nama saya adalah Julfa Nisau Azhari. Tempat tanggal lahir Klaten 19 April 1999. Alamat Jalan Diponegoro nomor 45, Rosmena, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Ya, terima kasih. Baik, untuk saksi 2 silakan bisa dibacakan identitasnya. Saya saksi 2 atas nama Bulan Mustika Dewi, tempat tanggal lahir Klaten 6 Januari 1995, alamat Jalan Sampang nomor 1, RW 1 RW 3 di Lampung, Klaten. Apakah para saudara saksi ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Saya juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk saudari kuasa hukum dari pihak tergugat, saksi mana yang akan memberikan kesaksian terlebih dahulu? Saksi 1 atas nama Andana Julfa Nisau Azhari yang akan memberikan keterangan terlebih dahulu. Baik, untuk para dua saksi dari pihak tergugat untuk dapat meninggalkan ruangan persidangan terlebih dahulu.
Saudari saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Baik, tahu yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat. Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini. Untuk saudari saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Iya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Baik, untuk saudari Andana, apakah Anda bisa menjelaskan terkait kasus ini dari sudut pandang Anda? Saya mengantar dan menyaksikan secara langsung bahwa pada tanggal 20 Mei 2023, penggugat dan tergugat melakukan perjanjian hutang piutang ditandatangani di hadapan notaris Aura Adinata SHMKN, serta menyaksikan bahwa perjanjian dibuat secara sukarela, tanpa paksaan, serta disetujui oleh kedua belah pihak dengan sadar dan penuh pemahaman. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Andana? Ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Andana? Tidak ada yang mulia. Ulang. Kebalik. Ayo, lanjut. Kebalik. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Andana? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Andana? Ada yang mulia. Silakan. Sejak kapan Anda mengenal masing-masing pihak? Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat melakukan ingkar janji atau prestasi terhadap klien saya? Saya mengenal tergugat karena telah menjadi teman lama tergugat. Saya mengetahui tergugat melakukan sebuah prestasi, namun saya mendengar bahwa tergugat akan melunasi hutang tersebut secepatnya. Saudara saksi, apa yang Anda dengarkan sampai dengan sekarang tentang piutang tersebut belum dilunasi hingga sekarang? Izin yang mulia. Pernyataan dari saksi tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak memiliki niatan untuk membayar hutang tersebut. Apakah sudah cukup kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih untuk saudari Andana. Sebelum kembali, apabila majelis masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari ini bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia yang mulia. Baik. Untuk saudari saksi, silakan ambil kartu identitas Anda di panitera, lalu meninggalkan ruang persidangan. Kemudian untuk panitera, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, dilanjutkan saksi selanjutnya. Silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saya ingatkan bahwa saudara sudah disumpah. Dimohon agar saudara memberikan keterangan sesuai dengan bukti. Nanti yang mulia. Selamat pagi, Ibu Lila. Selamat pagi yang mulia. Saudara saksi, mohon sebutkan identitas. Izin yang mulia, saya dalam Mustika Dewi, tempat tanggal lahir Klaten 6 Januari 1995, beralamatkan di Jalan Sangka nomor 1, Lambu Klaten, pekerjaan wira swasta. Baik, untuk saudari saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan dapat mengikuti persidangan hari ini. Untuk saudari saksi, apakah saudari ini mengenal penggugat dan tergugat? Iya yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dari tergugat? Iya yang mulia, saya saudari kandung dari tergugat. Baik, untuk saudari Dela, apakah Anda bisa menjelaskan dari sudut pandang Anda terkait dengan kasus ini? Izin yang mulia, saya sebagai saudara kandung serta Mona Oktaviana Rizka Fadila sebagai wirausaha yang berdomisili di Jalan Nirmala nomor 9 Karanganom Klaten dan mengetahui yang bersangkutan pada tanggal 20
kepada penggugat. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tergugat? Ada yang mulia. Silakan. Izin yang mulia, saudara saksi Bella, Anda menyatakan bahwa Anda mengetahui tergugat telah membayarkan cicilan sebanyak 1 kali yang tidak menunjukkan bukti pembayaran. Namun, pada bukti yang ada penggugat tidak menerima uang cicilan dari pihak tergugat sama sekali. Apakah Anda mengetahui betul perjanjian pembayaran antara penggugat dan penggugat? Ya, saya mengetahui dengan jelas ketika menandatangani perjanjian tersebut. Saya berkeyakinan bahwa tergugat sudah membayar cicilan tersebut sebanyak 1 kali. Apakah cukup kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada? Betul. Kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan kepada saksi Dila? Baiklah kalau cukup. Terima kasih untuk saudari Gela. Namun sebelum kembali, apakah apabila majelis hakim ini masih memerlukan keterangan dari saudari, apakah saudari bersedia untuk dihadirkan kembali dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan ambil kartu identitas saudari di Banitra, lalu meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, pembuktian dan persaksian dari kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat sudah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan hasil kesimpulan. Saudara penggugat dan tergugat, apakah saudara bisa menyampaikan hasil kesimpulan atas selama persidangan perkara ini berlangsung? Bisa yang mulia, saya akan membantu kuasa hukum saya. Bisa yang mulia, saya akan dibantu kuasa hukum saya. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Dilanjutkan minggu depan tanggal 24 Februari 2025 dengan agenda kesimpulan. Pada para pihak beserta kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-G/2024/PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-G/2024/PN Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163/PDT-G/2024/PNKLN antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan saudari Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, agenda sidang hari ini adalah menyerahkan kesimpulan. Kepada pihak dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan.
Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk berdiskusi dan menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan tanggal 2 Maret 2025 kepada para pihak beserta kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Sidang perkara nomor 163-G/2024-PNKRN dinyatakan ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163-PDDTG/2024-PM Klaten antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 163-PDDTG/2024-PNKLN antara Anastasia selaku penggugat melawan Arfiana selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Anastasia sebagai penggugat atau kuasanya dan saudari Arfiana sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, hadirin semuanya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Saya di sini akan membacakan putusan dari hasil pertimbangan maupun pembahasan bersama para hakim yang lainnya. Putusan nomor 163-PDDTG/2024-PNKLN demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Anastasia Roma Hidayati, wira swasta, beralamat di Jalan Mentari nomor 88 Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margarita Triwulandari SHMH, advokat berkantor di kantor hukum ADVHH Law Office, Ruko Geraha Niaga, Jalan Ahmad Yani, Blok B/3, Sukoharjo 5757. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai penggugat. Lawan Arfiana Rizka Fadila, wirausaha, beralamat di Jalan Nirmala nomor 9 Karanganom, Klaten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Revena Ulfa Indonesia SHMH, advokat berkantor di kantor hukum ADV Urus Law Office, Ruko Geraha Niaga, Jalan Selamat Riyadi, Blok B/3, Surakarta 57557. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didasarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor register 163-PDDTG/2025-PNKRN telah mengajukan gugatan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Mengadili. Pertama, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan modifikasi terhadap perjanjian utang piutang tertanggal 20 Mei 2023 sebagaimana akta perjanjian utang piutang nomor 30 tahun 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah 1 miliar rupiah beserta bunga sebesar 0,5% per bulan sejak tanggal jatuh tempo hingga pelunasan. 4. Menyatakan sah jaminan berupa 1 unit mobil Honda Jazz RS tahun 2020
Nopol AD 4567 LC. B. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 2345 atas nama tergugat. 5. Memberikan kewenangan kepada penggugat untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila tergugat tetap tidak melunasi hutangnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian pembacaan putusan pada hari ini. Atas putusan ini penggugat dan tergugat berhak untuk menerima putusan dari majelis hakim. Apabila tidak menerima, pihak bisa mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Harusnya diketuk dulu nggak sih? Kesimpulan itu. Boleh kamu mengadili tahu? Iya, yang mengadili aja. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ganti rugi terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 20 Mei 2023 sebagaimana atas perjanjian hutang piutang nomor 30 tahun 2023. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat jumlah 1 miliar beserta bunga sebesar 0,5% per bulan sejak tanggal jatuh tempo hingga pelunasan. Demikian pembacaan putusan pada hari ini. Atas putusan ini penggugat dan tergugat berhak untuk menerima putusan dari majelis hakim. Apabila tidak menerima, pihak bisa mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Sidang ditunda sampai 14 hari setelah putusan ini pada tanggal 16 Maret 2025 dengan agenda pembacaan penetapan. Kepada para pihak beserta kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Sidang perkara gugatan berprestasi nomor perkara 163/PDD-G/2024/KLN perkara dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.